Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hafidya Mahendra dari kelas gizi 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teknologi pangan, yaitu materinya tentang fortifikasi. Fortifikasi adalah upaya yang dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Untuk memperbaiki kekurangan zat-zat gizi dari pangan, untuk mengembalikan zat-zat gizi yang hilang selama proses pengolahan, untuk meningkatkan kualitas gizi dari produk olahan pangan, untuk menjamin ekuivalensi gizi dari produk olahan pangan yang menggantikan pangan lainnya. Fortifikasi dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama, berdasarkan target sasarannya. Nah, berdasarkan target sasarannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fortifikasi massal. Fortifikasi massal digunakan untuk menyebut penambahan satu atau lebih zat gizi mikro pada pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang kedua, fortifikasi untuk populasi tertentu. Fortifikasi untuk populasi tertentu ini ditunjukkan untuk kelompok tertentu saja, sehingga asupan zat gizinya meningkat. Kedua, berdasarkan pertimbangan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum ini meliputi mandatory fortification. Mandatory fortification terjadi karena pemerintah mewajibkan secara legal produsen makanan untuk menambahkan zat gizi mikro pada makanan dengan kondisi tertentu. Lalu ada voluntary fortification. Pemerintah memastikan bahwa konsumen tidak disisakan oleh praktik fortifikasi. Hal ini dapat dicapai melalui peraturan tentang berbagai makanan yang memenuhi syarat untuk voluntary fortification dan kombinasi yang diizinkan dari zat gizi mikro tertentu. Yang pertama ada dry mixing. Dry mixing digunakan untuk fortifikasi bahan makanan dalam bentuk bubuk seperti tepung-tepungan, susu bubuk, maupun minuman bubuk. Yang kedua itu hot extrusion. Prinsip kerjanya itu menggunakan suhu yang digunakan itu sekitar 70 derajat sampai 100 derajat. Nah, yang biasanya hot extrusion ini digunakan untuk fortifikasi beras, gandum, dan serealia. Yang ketiga yaitu cold extrusion. Cold extrusion ini prinsip kerjanya sama, menggunakan suhu juga. Suhu yang digunakannya itu di bawah 70 derajat. Biasanya digunakan untuk fortifikasi pada beras. Yang terakhir ada dusting. Metode ini menggunakan premix fortifikasi dan mencampurkan campuran dari fortifikasi dan mizena. Mizena ini digunakan sebagai penstabil mineral yang akan difortifikasi, sehingga premix ini lebih mudah dicampurkan ke beras. Jenis fortifikasi ini ada tiga. Yang pertama, fortifikasi yodium. Fortifikasi yodium dilakukan untuk mengatasi permasalahan gangguan akibat kekurangan yodium. Fortifikasi yang biasa digunakan adalah kalium iodida dan kalium iodat. Contohnya itu beras fortifikasi yodium. Yang kedua, ada fortifikasi besi. Fortifikasi besi dilakukan untuk perbaikan anemia gizi besi. Fortifikasi yang digunakan yaitu besi sulfat, besi glukonat, besi laktat, besi amonium sulfat, dan lain-lain. Contohnya itu fortifikasi zat besi pada mie kering yang dibuat dari campuran tepung terigu. Nah, yang terakhir ada fortifikasi vitamin A. Fortifikasi vitamin A berperan penting dalam mengatasi permasalahan kekurangan vitamin A dengan menyeimbangi
antara vitamin A dengan kebutuhannya. Fortifikasi dalam bentuk karoten ini dapat dibuat untuk ditambahkan ke pangan. Pangan pembawanya itu seperti gula, minyak dan lemak, ada garam, MSG, sereal yang telah difortifikasi oleh vitamin A.